kembali lagi sama aku Sani. Nah, hari ini aku mau buat vlog tentang tur di sekolah aku. Kita mulai dari kantin ya. Nih, ada teman aku yang baru makan nih. Nggak habis. Kamu nggak boleh kayak gitu, Hai. Nah, Allah itu berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan janganlah kamu melakukan pemborosan terhadap hartamu, karena sesungguhnya jika kamu melakukan pemborosan itu adalah temannya setan. Berarti aku nggak boleh buat makanan ini ya? Masa nanti aku dikira temannya setan? Ya, Hai, nggak boleh. Dan kamu tuh tahu nggak gimana susahnya para petani buat ngolah dari padi itu jadi nasi kamu. Dan kamu tuh harus menghargai makanan, Hai. Makasih banyak ya San atas nasihatnya. Mendingan kamu sekarang tunjukin aku deh gimana cara petani ngolah padi di sini. Gimana kalau kita itu jalan-jalan ke sana aja, nanti sambil aku ngeliatin pengolahan padi di sini. Seru tuh. Ayo. Kayak gini tuh cara pengolahan pertanian di desa Ngawen ini, Hai. Tapi tak lihat-lihat, kayaknya cara pengolahannya di sini masih kurang ya. Ada Pak Tani. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf jika mengganggu waktunya, boleh kita ajak ngobrol-ngobrol bentar nggak Pak? Monggo, silakan mau duduk atau mau berdiri, monggo silakan. Tapi tempatnya kayak gini. Pak, habis proses baja kayak gini, prosesnya apa lagi Pak? Ini tuh nanti masih ini dibersihkan, yang pinggir-pinggir ini rumputnya bersihkan semua. Setelah dibersihkan nanti terus digaru. Nah, setelah digaru itu dihaluskan posisi halus, mungkin kayak yang di atas itu, baru nanti ditanami. Pakai bibit baru Pak? Iya, ya bibit baru terus ditanami. Setelah nanti umur 7 hari dikasih pupuk, 14 hari dikasih obat, nanti terus 21 hari dikasih pupuk lagi, nanti 30 hari lagi itu biasanya dipupuk lagi, terus nanti umur 38 hari dipupuk lagi. Tapi ya itu nanti masih prosesnya panjang, ada yang nanti kalau tanamannya rusak harus perlu disiangi, harus apa. Tapi kalau saya biasanya antisipasi, saya kasih obat rumput dulu biar nanti rumputnya itu enggak tumbuh seperti yang di situ. Ini kan rumputnya enggak ada, kalau ini kan rumputnya banyak. Iya. Berarti butuh waktu lama ya Pak untuk pengerjaannya? Butuh waktu lama, paling enggak itu 115 hari dari tanam itu baru bisa panen. Dari tanamannya Bapak tanam, dalam sekali tanam bisa menghasilkan berapa kuintal ya Pak? Kalau musim penghujan kayak gini itu paling ya cuma 7 kuintal, 2000 meter itu 7 kuintal, 7 kuintal, 8 kuintal tok. Mungkin itu kalau pas bagus, kalau pas musim penghujan adalah nasibnya mujur ya itu. Ya harus bersyukur dong, yang kita tinggal metik aja kok nggak bisa buat sendiri kan, harus nerimo lah istilahnya. Dikasih seberapa pun ya harus nerimo, ya disyukuri dengan dikasihnya itu sudah alhamdulillah, daripada nanti yang seperti yang lain dimakan tikus, nggak jadi panen, dimakan tikus kan nggak jadi bersyukur gitu Mbak. Jadi memang petani itu berat ya, enak aja yang tinggal makan gitu kan, nggak usah tahu prosesnya kayak gini, tahu-tahu makan gitu. Kayak gini umurnya berapa Pak biasanya kayak gini Pak? Ini kurang lebih 45 hari, ini sudah mulai ini. Kalau orang Jawa istilahnya dandal meteng ini namanya. Nah, dandal meteng itu proses padinya itu sudah mulai bunting, nanti baru keluar malainya. Tapi ini 1-2 sudah mulai keluar malainya. Berarti ini belum siap panen ya Pak? Wah, yo masih jauh. Paling enggak ini berapa hari lagi? Sekitar 50 sampai 60 hari lagi baru bisa panen. Kalau itu mungkin 1 bulan lagi sudah bisa dipanen kalau itu. Nah, menurut Bapak dari hasil pertanian ini, apakah bisa meningkatkan ekonomi sama kehidupan masyarakat petani di Desa Ngawen ini Pak? Kalau menurut saya ya tergantung individunya, orangnya itu masing-masing. Kalau orangnya nerimo mungkin bisa dicukupkan dengan hasilnya itu dicukupkan. Tapi kalau gaya hidupnya ya lebih dari dari penghasilannya nggak cukup. Soalnya kalau dikalkulasi itu modal tanam padi itu dari tanam sampai dari pengolahan lahan sampai tanam aja sudah sampai 1 juta. Padahal kalau dijual itu paling 3 juta sampai 3,5 juta. Itu kalau sawahnya sendiri. Kalau hanya penggarap kan nanti hanya dapat 2/3 saja, nggak bisa dapat penuh. Padahal dia juga harus mengeluarkan biaya untuk sewa, untuk bukan untuk yang punya itu 1/3,
yang garap itu dapat 2/3. Jadi minim sekali kalau untuk saat ini petani itu memang ya agak berat juga. Tapi kalau nggak ada petani yang terus nanam padi, makannya dari mana? Apa harap impor terus kan juga nggak mungkin. Nah, Apa saja Pak kendala Bapak yang hadapi saat mengolah padi di sini? kalau kendala itu pertama itu kalau sekarang itu pupuk itu langka. Mungkin satu kelompok tani itu, satu orang anggota kelompok tani itu 1 tahun kadang itu hanya dijatah 2 urea 1 ponska. Kalau lahannya banyak, apa ya hanya cukup 2 itu aja. Kan enggak. Kalau yang pupuk non subsidi itu mahal banget, Pak. Perbandingannya bisa 2 kali lipat. Kalau yang urea itu yang misalkan yang subsidi itu 100.000, kalau apa itu yang non subsidi yang subsidi itu 100.000, non subsidi bisa 180.000, 170.000. Ini saya berupaya ini, Mbak. Jadi biar saya menghemat pupuknya itu saya alihkan ke organik. Jadi pertanian saya ini lebih saya sudah berapa ya, sekitar 2 tahun ini saya buat organik. Jadi hasilnya sedikit, tapi padinya lebih enak, lebih aman dan baik juga untuk kesehatan. Nah, untuk teknologinya itu Bapak itu masih pakai tradisional atau udah pakai traktor gitu, Pak? Ya, nek sini sudah semi modern lah, sudah pakai traktor, nggak pakai kerbau lagi. Kalau sekarang udah pakai traktor. Sebenarnya itu di desa itu ada jatah apa itu mesin tanam, tapi SDM-nya yang nggak ada. Jadi anak-anak muda sekarang itu nggak mau, sudah jarang sekali yang mau bercocok tanam di sawah. Tapi ini yang dolanan HP atau pekerjaan yang bersih-bersih aja, nggak mau rekoso. Tapi mengikuti zaman ya Pak, nggak mau. Sebenarnya kalau kalau mau mikir ya, maksudnya petani itu mau mikir untuk kedepannya biar modern, pertanian itu jadi modern. Tapi memang ya sulitnya sih petani di desa itu kolot-kolot. Jadi untuk diajak maju itu memang ya susah. Kadang sama kelompok tani, sama gapok tani itu ayo gini nanamnya bareng-bareng, itu juga nggak mau. Ini namanya juga nggak bareng. Itu ada yang ini juga mau panen. Jadi burung itu kadang ya nyerangnya ya enggak, ini keruyuk itu. Tapi kalau misalnya nanamnya bisa serentak itu kan juga lebih aman. Lebih aman dan lebih untuk mengatasi hama itu lebih mudah kalau nanamnya serentak. Tapi mungkin di sini karena keterbatasan air untuk irigasinya, jadi ya itu ya memang nggak bisa untuk serentak. Gimana harapan Bapak itu buat sektor pertanian di Desa Ngawan ini biar nanti bisa ningkatin ekonominya, kalau nggak bisa lebih baik lagi gitu, Pak? Ya itu apa ya, Mbak? Yang muda-muda ini seharusnya itu saya harapkan untuk bisa bisa berinovasi di kampungnya untuk mengembangkan pertanian itu biar maju. Seperti di Jepang itu, kalau saya lihat di YouTube itu, di Jepang itu di YouTube itu pertaniannya itu sebenarnya sudah sama, lahannya mungkin malah lebih subur di sini. Tapi kenapa kok di sana itu hasilnya lebih berlipat-lipat daripada di sini? Ya karena teknologinya itu. Jadi saya pengen anak-anak muda itu bisa mencari ilmu di misalkan pengalaman di luar negeri terus dibawa ke sini untuk diterapkan di sini. Sebenarnya pemerintah itu juga mencanangkan seperti itu, cuma SDM-nya aja yang tidak memungkinkan untuk bisa maju ke sana. Potensi Indonesia itu besar juga ya Pak, ternyata potensinya banyak, tapi ya itu pengelolaannya aja yang belum bisa maksimal. Saya kebanyakan yang mau usia lanjut ya Pak, yang terjun ke dalam usia lanjut ini. Sama orang yang kepepet, kalau nggak kepepet nggak mau terjun ke sini. Yang kepepet, yang nggak ada pekerjaan lain ya harus seperti ini. Tapi sini juga banyak ini petani-petani yang memang dia itu notabene pegawai-pegawai, tapi kalau sore itu hiburannya sebagai petani. Jadi untuk biar kebutuhan nasinya itu terpenuhi dari lahannya sendiri, mungkin dapat tinggalan dari orang tua atau apa. Kalau nggak dikerjakan, akhirnya olahraganya itu kembali ke sawah. Kalau enggak, yang itu pensiunan Pak Guru atau yang dulunya di pabrik terus sekarang sudah nggak bekerja, sekarang kembali ke sawah lagi. Kayak ginilah petani berkotor-kotor dengan lumur. Tapi seneng kok, petani itu banyak umurnya yang panjang. Umurnya panjang sampai sepuh-sepuh itu masih bisa bercocok tanam. Tapi kalau yang pegawai di kantor-kantoran itu kalau sudah keluar dari pekerjaannya udah tulangnya masih kuat. Gitu, ya. Badannya kuat. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Kita jadi banyak wawasan tentang pengelolaan pertanian gitu di sini Pak. Sama-sama.
Dan kita lebih bisa menghargai dan mensyukuri sama Allah karena kita tahu susahnya para petani dalam mengolah padi di sini. Ya harus bersyukur. Kalau nggak ada petani yang berkotor-kotor ini, jenengan mungkin nggak bisa Makan. makan padi. Mungkin bisa diganti makan yang lain. Tapi kalau padi itu memang prosesnya panjang dan ya memang kayak gini. Ini aja belum tentu nanti berhasil. Iya, Pak. Karena semua itu ya bergantung pada Allah. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, nggak bisa menentuin. Yang penting kita berusaha. Kalau saya ya yang penting berusaha. Perkara hasil itu nanti yang nentuin yang kuasa. Bukan kita sendiri yang nentuin. Mungkin kita berharap banyak. Mungkin kalau Allah ngasihnya sedikit ya udah disyukuri aja. Nggak usah. Wah, jane hasilnya banyak kok, dapatnya cuma sekian gitu. Jadi harus bersyukur. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Kita mau pamit dulu. Monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Banyak licin nanti. Ya Pak. Ya Pak. Kami belajar banyak dari kegiatan kali ini tentang rasa syukur kepada Allah karena kita mengetahui betapa sulitnya para petani dalam mengolah padi. Sektor agrikultur merupakan bagian penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Peranan sektor agrikultur dalam pembangunan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Di samping itu, usaha dalam sektor agrikultur akan selalu berjalan selama manusia masih memerlukan makanan untuk mempertahankan hidup dan manusia masih memerlukan hasil pertanian sebagai bahan baku dalam industrinya. Salah satunya yaitu di Desa Ngawen. Sektor pertanian di Desa Ngawen masih perlu untuk ditingkatkan. Kendala yang dihadapi petani di Desa Ngawen yaitu terbatasnya sumber daya manusianya. Kebanyakan petani di Desa Ngawen ini telah berusia lanjut. Harapannya, sektor pertanian di Desa Ngawen dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan memaksimalkan sumber daya manusianya. Terima kasih teman-teman semua. Saya Sani Rahma Ardani. Dan saya Miftah Syahidah. Kami dari SMP Hidayah Klaten. Kami pamit undur diri. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.